Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Rosmawati dengan NPM 233402274. Di sini saya akan memaparkan jawaban UAS di matkul Manajemen Operasional mengenai garmen Tasik Style menyangkut lonjakan pesanan akhir tahun. Di sini saya akan membahas mengenai perusahaan konveksi Tasik Style yang menerima banyak sekali pesanan menjelang musim sekolah dan Ramadan. Konveksi Tasik Style ini harus memutuskan apakah akan menambah lembur, merekrut tenaga kontrak, atau bekerja sama dengan vendor luar. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengapa perencanaan agregat penting dalam menghadapi lonjakan musiman. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa tujuan utama dari manajemen operasional yaitu efektif dan juga efisien. Begitu pula dengan perusahaan konveksi Tasik Style ini. Di sini pihak manajemen dari konveksi Style itu harus menyesuaikan kapasitas produksinya. Nah, hal ini membuat perencanaan agregat ini sangat penting dalam menghadapi lonjakan musiman karena memungkinkan perusahaan seperti Tasik Style untuk menyesuaikan kapasitas produksinya dengan permintaan pasar yang berfluktuasi atau berbeda-beda. Dalam perencanaan agregat juga, manajemen dapat merencanakan jumlah tenaga kerja, jam kerja, bahan baku, dan sumber daya lainnya secara menyeluruh dan juga efisiensi pastinya. Sehingga produksi tetap berjalan dengan lancar tanpa menyebabkan kelebihan maupun kekurangan dari kapasitas dan juga pasokannya, tanpa keterlambatan pengiriman dan juga kualitas produk menurun, atau bahkan kehilangan pelanggan karena tidak mampu memenuhi permintaan tepat waktu dan juga sesuai dengan keinginan pelanggannya. Selain itu juga, perencanaan agregat ini sangat penting karena bisa membantu dalam pengendalian biaya, di mana menjaga efisiensi operasional itu sangat penting dan pastinya juga memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal sepanjang musim puncak pesanan di konveksi Tasik Style ini agar bisa efektif. Selanjutnya, saya akan memaparkan pembahasan yang kedua, yaitu dari 3 opsi di atas, yaitu lembur, pegawai kontrak, dan juga subkontrak. Mana sih yang akan saya rekomendasikan untuk Tasik Style dan juga alasan-alasannya? Nah, dari ketiga opsi tersebut, seperti tenaga kerja tenaga kerja kontrak memberikan fleksibilitas yang lebih besar karena dapat direkrut sesuai dengan kebutuhan selama periode puncak tanpa harus menanggung beban biaya jangka panjang seperti karyawan tetap. Selain itu juga menggunakan tenaga kontrak memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam waktu relatif singkat tapi tanpa perlu investasi besar dalam pelatihan atau perekrutan permanen. Kemudian, di sisi lain juga, lembur ini dapat menjadi solusi cepat dan efektif pastinya juga untuk memenuhi lonjakan pesanan dalam jangka waktu yang pendek, apabila jangka waktunya pendek. Kemudian, terutama jika permintaan tidak terlalu ekstrim atau melonjak, begitu. Lalu, meskipun lembur ini menjadi biaya yang lebih memiliki biaya yang lebih tinggi, tapi solusi ini juga dapat digunakan dengan bijak, dengan menjaga kontinuitas produksi tanpa mengganggu struktur organisasi yang ada. Sementara itu, jika opsi subkontrak sebaiknya digunakan secara selektif atau lebih diperhatikan kembali, karena jika tidak selektif bisa berdampak pada kontrol kualitas juga, yang mana pada akhirnya kepuasan pelanggan juga tidak bisa ditentukan jika vendor tidak memenuhi standar Tasik Style. Kemudian selanjutnya yaitu apa saja risiko jika perusahaan tidak membuat rencana kapasitas secara agregat. Perusahaan ini pasti akan menghadapi sejumlah risiko yang serius dan juga berdampak negatif pada kinerja operasional maupun keuangan jika tidak menerapkan perencanaan kapasitas agregat. Nah, tanpa perencanaan yang matang, perusahaan ini bisa mengalami kekurangan tenaga kerja atau bahan baku saat permintaan melonjak yang pada akhirnya menyebabkan keterlambatan produksi dan juga pengiriman. Hal ini juga bisa merusak reputasi perusahaan di mata pelanggan dan mengakibatkan perusahaan kehilangan peluangnya. Di sisi lain juga, perusahaan itu bisa mengalami kelebihan kapasitas dan pemborosan sumber daya apabila setelah musim puncak berakhir, seperti mesin menganggur, biaya tenaga kerja yang tidak efisien, atau stok barang jadi banyak yang menumpuk. Selain itu, kurangnya perencanaan agregat dapat juga menyebabkan stres pada karyawan tetap, menurunkan moral kerja, dan juga meningkatkan risiko kesalahan produksi. Nah, secara keseluruhan, tidak adanya perencanaan kapasitas yang baik akan membuat perusahaan sulit beradaptasi dengan fluktuasi permintaan pasar yang berubah-ubah, yang dapat mengganggu pertumbuhan dan kelanjutan bisnis dalam jangka waktu yang panjang. Nah, perencanaan agregat ini memiliki peran penting ketika perusahaan menghadapi lonjakan permintaan musiman, karena membantu menyesuaikan kapasitas produksi dengan kebutuhan pasar yang berubah-ubah. Dengan perencanaan ini Tasik Style dapat memperkirakan kebutuhan jam kerja, sehingga proses produksi tetap terkendali dengan efisien. Tanpa perencanaan yang baik juga, perusahaan bisa kewalahan dalam menghadapi peningkatan permintaan yang berujung pada keterlambatan produk yang tidak konsisten kualitasnya atau bahkan kehilangan pelanggan. Selain itu, perencanaan agregat juga mendukung efisiensi biaya dan memanfaatkan sumber daya secara optimal sepanjang periode sibuk. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.